Tuan Iblis, ini adalah burung yang sangat redup, baru saja masuk. Kecepatannya adalah yang tercepat dari semua burung Warcraft yang terbang satu orang. Awalnya ada pelanggan yang memesan, tetapi karena ini adalah teman iblis, tentu saja biarkan saya Anda teman sedang menunggang. Wanita berjubah merah itu sangat pintar, dan dalam 2 kalimat dia menjelaskan keengganan yang baru saja diungkapkan. King Haoran tersenyum dan mengangguk. Bagaimana bisnismu? Dia bertanya pada wanita berjubah merah. Wanita berjubah merah itu tiba-tiba menjadi bersemangat, tanpa sedikit pun, berkata dengan tergesa-gesa. Bisnisnya sangat bagus baru-baru ini. Sejak orang dewasa diumumkan sebagai Kaisar Iblis, ada lebih banyak orang di dalam iblis, dan tidak ada yang berani memprovokasi. Bahkan pedagang yang menjual Asuka Warcraft banyak menjual kami lebih murah dari sebelumnya. Kami baru saja memperkenalkan banyak burung baru, dan bisnis semakin makmur. Departemen burung terbang ini adalah industri keluarga iblis darah dan sumber ekonomi keluarga iblis darah. King Haoran secara alami peduli tentang itu. Mendengar bisnis itu sedang booming baru-baru ini, King Haoran mengangguk puas. Yah, saudaraku, aku hanya bisa mengirimmu ke sini. Semoga berhasil. King Haoran kemudian berbalik dan menepuk pundak Xiao Yan. Terima kasih, saudara King. Xiao Yan mengucapkan selamat tinggal. Xiao Yan berterima kasih padanya, lalu berbalik dan menaiki burung yang sangat pendiam itu. Setelah beberapa saat, Phantom Bird lepas landas perlahan dan sangat stabil. Meski merupakan Warcraft terbang terkecil, punggung burung itu masih sangat besar dibandingkan dengan Xiao Yan. Di punggung burung, di antara sayap dan leher, seorang pelatih hewan duduk yang bertanggung jawab atas jalannya. Di belakang pelatih binatang ada ruangan kecil, cukup halus dan elegan. Ada juga kamar untuk tamu di kamar. Tempat tidur yang bersandar selama perjalanan dirancang dengan cermat. King Haoran melihat burung yang sangat pendiam itu lepas landas perlahan, tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan, lalu berjalan menuju halaman suku Blood Demon dengan tangan negatif. Butuh setidaknya seminggu untuk membawa burung itu ke kota Jucheng, menurut King Haoran. Xiao Yan secara alami tidak akan melepaskannya selama ini, dan berencana untuk berkultivasi. Xiao Yan Pan duduk di tempat tidur, matanya menyipit, dan kekuatan jiwa menyapu seluruh ruangan. Melihat tidak ada yang abnormal, dia menempatkan pengekangan di dalam ruangan. Saat pacaran, Xiao Yan selalu menjaga kewaspadaannya, yang merupakan kebiasaan yang telah ia kembangkan selama puluhan tahun. Xiao Yanjing duduk dan melirik nafsu makannya sesuka hati. Sejak Xiao Yan datang ke daratan Doudi, dia menjalani kehidupan yang kompak, hanya sambil mengendarai burung terbang untuk memilah-milah keuntungannya sejak saat ini. Ketika Xiao Yan kental, kekuatan jiwa dilepaskan dan tersapu ke dalam nafsu makan. Dalam selera Xiao Yan, saya tidak tahu berapa banyak item rumit yang ada. Xiao Yan pertama-tama membersihkan barang-barang hina di daratan, dan kemudian menyortirnya ke sudut. Kekuatan jiwa Xiao Yan menyapu 2 objek yang berkilauan, tepatnya inti sihir bintang 1 dari rubah iblis yang dibunuh Xiao Yan di pegunungan Tianmo dan inti sihir bintang 6 yang tidak terserap yang diberikan oleh King Haoran. Ketika Xiao Yan menggerakkan pikirannya, telapak tangannya berputar, dan inti sihir bintang muncul di tangan Xiao Yan. Kabut darah samar muncul dari telapak tangan Xiao Yan. Inti sihir bintang kecil di telapak tangannya langsung berubah menjadi sinar cahaya, langsung ke tubuh Xiao Yan. Inti sihir bintang 6 Xiao Yan tidak berniat untuk menyerapnya. Hanya butuh 1 minggu untuk melakukan perjalanan ke kota Jucheng. Itu jelas tidak cukup waktu untuk menyerap inti sihir bintang 6. Kemudian pikiran Xiao Yan melihat sosok besar, tubuh raksasa duri baja yang terbunuh dalam gelombang binatang belum lama ini. Mayat Warcraft bintang 4, aku tidak tahu berapa nilainya. Xiao Yan bergumam, mayat Warcraft bintang 4 diperkirakan bernilai sejumlah uang. Xiao Yan tidak tahu. Di kota Jucheng, tubuh Warcraft bintang 4 tidak seberharga yang dia bayangkan, dan itu sekitar 100 koin naga. Pikiran Xiao Yan tidak tinggal di tubuh Warcraft bintang 4 untuk waktu yang lama,
dan segera pindah ke tripod besar. Tripod obat ini adalah tripod cemara kayu tua Kaisar Xiaoyan. Xiaoyan telah menyempurnakan ramuan dengan Tochigi, dan kemanjurannya tidak diragukan lagi sangat luar biasa. Tidak heran jika Kaisar Iblis Tua menyebutnya ramuan untuk memurnikan ramuan. Diikuti oleh 2 resep peoni di sebelah Tochigi. Satu diberikan oleh Xiaolong, dan yang lainnya diberikan oleh Kaisar Iblis Tua. Xiaoyan melirik resep yang diberikan oleh Xiaolong. Jumlahnya kecil, dan semuanya relatif rendah. Pikiran Xiaoyan terkunci pada resep yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua. Koleksi seumur hidup Kaisar Iblis Tua itu bahkan diklaim sebagai resep unik di zaman kuno. Kejutan macam apa yang akan dibawa oleh Xiaoyan? Xiaoyan penuh rasa ingin tahu dengan harapan. Xiaoyan membalik telapak tangannya dan mengeluarkan resep dari nafsu makan. Begitu resep dimulai, aroma obat yang sangat menggoda masuk ke indera penciuman Xiaoyan. Mata Xiaoyan memindai satu persatu melalui kekuatan jiwa. King Lingyi. Yuan langsung mendapatkan kembali semua semangat juang dari Kaisar Petarung Bintang 2, Kaisar Kelas 2, Erwen, langsung menghidupkan kembali semua semangat juang dari Kaisar Petarung Bintang 3, Kaisar Kelas 3, Sanwen, langsung mengembalikan semua semangat juang dari Kaisar Petarung Bintang 4, Kaisar Kelas 4. Lalu ada bahan obat dan langkah khusus yang diperlukan untuk memurnikan cairan Qingling. Sebenarnya ada komentar di bagian bawah, karya Kaisar yang paling dibanggakan, karya jenius. Xiaoyan melanjutkan ke gambar berikutnya. Sueki dan 10. Perawatan darurat untuk obat mujarab. Yuan, Kaisar kedua, Erwen, Kaisar ketiga. Setelah ramuan dan langkah-langkahnya, ada komentar lain, pemikiran yang luar biasa. Selanjutnya, Shipwin dan yang dapat mempercepat gerakan secara instan, Kaisar Kelas 3. Anotasi, manusia, ingin menggunakan pelarian ini? Dihilangkan. Lihat ke bawah satu persatu. Kuntiandan dapat meningkatkan kekuatannya secara instan dengan gejala sisa yang hebat. Setelah kemanjurannya, kekuatannya akan berkurang hingga 80% dan akan pulih dalam 1 jam. Tingkat keempat Kaisar. Komentar, resep yang bagus untuk berjudi. Soul Eater bisa mengangkat tanda Soul Eater. Kaisar Kelas 4. Anotasi, satukan daratan dan umumkan, ya, dan tak terlihat, itu bisa tidak terlihat, tapi tidak bisa dipindahkan. Kaisar tingkat 4. Anotasi, Shades and Escape Beasties. Zisindan dapat sangat melemahkan kekuatan perampokan bintang 5 oleh Kaisar bintang 5. Kaisar tingkat 5. Anotasi, setan, jadilah kentut. Xiu Shendan digunakan untuk merendam tubuh, memiliki efek mencuci otot dan memotong tulang, memodifikasi esensi, dan memperkuat tubuh. Tingkat kelima Kaisar. Anotasi, setiap orang yang tahu harus mati, kecuali Kaisar, meremajakan dan bisa membuat orang lebih muda. Kaisar Kelas 5. Komentar, manusia suka mempelajari ini, tetapi wanita menyukainya. Bunga kehidupan dapat bangkit dari kematian, memulihkan kekuatan, dan meregenerasi nirvana. Kaisar tingkat 6. Komentar, ini resep yang bagus, tapi tidak terlalu berguna. Resep ini berkisar dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi, dengan berbagai fungsi dan keanehan. Anotasi itu jelas merupakan nada dari Kaisar Iblis Tua. Namun, menurut tingkat obat penyulingan Xiaoyan saat ini dan pengalamannya di daratan Kaisar, secara alami tidak mungkin untuk menilai pro dan kontra berdasarkan anotasi, tetapi karena dikumpulkan oleh kehidupan Kaisar Iblis Tua, itu harus menjadi tidak buruk. Ketika Xiaoyan membaca resep-resep ini, mendengkur, muncul di benak Xiaoyan, dan ruang di sekitarnya bergetar untuk beberapa saat. Cahaya berkibar dari nafsu makan Xiaoyan, dan sosok tua itu perlahan terbentuk di udara. Mata Tuas Han memancarkan cahaya keemasan, mengulurkan tangan dan meraih resep tangan Xiaoyan, dengan cepat membolak-baliknya, dan tidak bisa menahan kegembiraan. Ada apa denganmu, San Lao? Xiaoyan bertanya-tanya, menatap San Lao yang bersemangat.
San Lao biasanya tidak keluar dari menara jika dia tidak memiliki barang penting. Sekarang muncul tiba-tiba, dan tidak ada ketenangan biasa sama sekali. Xiao Yan secara alami sangat terkejut. San Lao sepertinya tidak mendengar kata-kata Xiao Yan sama sekali, dan matanya terus tertuju pada resep di tangannya, dan tangannya yang gemetar membalik satu persatu. Resep bagus, resep bagus. Ini memang koleksi Kaisar Iblis, semuanya adalah resep bagus. San Lao mengobrak-abrik sambil mengobrak-abrik. Tiba-tiba, San Lao berhenti melihat ke dalam, matanya tiba-tiba memadat, menatap selembar kertas kraft yang sepertinya telah dibaptis selama bertahun-tahun, dan matanya benar-benar jernih. Ada ramuan seperti itu sebenarnya, ada ramuan seperti itu. Gumam San Lao untuk waktu yang lama, bergumam sendirian. San Lao, ramuan apa itu? Xiao Yan telah melihat resep ini, tetapi dia tidak tahu seberapa baik atau buruk resep itu. Sekarang melihat San Lao sangat tidak sehat, saya kira San Lao pasti telah melihat beberapa resep unik, dan dia menjadi penasaran. Nak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan keberuntunganmu. Aku masih khawatir tentang bagaimana meningkatkan kekuatan fisikmu secepat mungkin, tapi sekarang aku akhirnya menantikannya. Kata Zan, menyerahkan kertas kraft di wajahnya kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengambilnya dan meliriknya. Xiu Shendan, yang digunakan untuk merendam tubuh, memiliki efek mencuci otot dan memotong tulang, mengubah esensi, dan memperkuat tubuh. Kaisar kelas 5. Resep ini Xiao Yan juga melihatnya sebelumnya, tapi dia tidak memikirkannya, hanya sekilas. Sekarang ketika dia mendengar San Lao mengatakan itu, warna panas di matanya tiba-tiba melonjak. Menurut pengantar obat ini ke Xiu Shendan, memang bisa meningkatkan kekuatan tubuh. Ramuan yang kuat sangat sedikit, dan dapat dikatakan langka, dan hanya ada sedikit yang bermutu tinggi. Dari ekspresi wajah San Lao, terlihat bahwa obat ini tidak sederhana dan efeknya seharusnya bagus. Xiao Yan melihat resep di tangannya kata demi kata. Bahan obat hampir semua yang belum pernah didengar Xiao Yan. Komentar dari Kaisar Iblis Tua, yang kamu tahu harus mati, kecuali Kaisar. Bahkan lebih penting dan luar biasa, Blood Demon Xuan Huang cukup ganas untuk membunuh semua orang yang tahu resepnya. San Lao berkata ke samping, tapi Xiu Shen dan ini memang sangat istimewa. Saya juga mendengarnya untuk pertama kali. Dari anotasi, efeknya seharusnya cukup bagus. Nak, Xiu dan ini mungkin memiliki efek yang bagus untuk meningkatkan kekuatan fisik Anda. Tolong, ini tentang apakah Anda bisa mendapatkan darah ras iblis sesegera mungkin, ini sangat penting. Lanjut San Lao, tapi tidak ada lapisan bahan obat olahan, dan beberapa di antaranya terlalu langka. Saya khawatir Anda harus menemukannya sendiri. Saya tidak akan membicarakannya lagi. Lemah, ada beberapa bahan obat tingkat rendah di lapisan bahan obat. Anda harus terlebih dahulu meningkatkan teknik pemurnian. Sekarang Xiao Yan dapat memasuki lapisan bahan obat. Untuk meningkatkan alkimia, Xiao Yan tersenyum canggung. Sejak memurnikan Fangwat sekali, dia tidak pernah memurnikan ramuan kaisar, dan ini memang saatnya untuk meningkatkan teknik pemurnian. Menara Zishen suling melayang keluar, tubuh San Lao terbang ke menara dengan kaget, dan Xiao Yan kemudian mengikuti dengan San Lao. Ketika dia masuk ke menara, Xiao Yan melihat sekilas boneka naga sedang dibudidayakan. Saat ini, cedera Long Ling telah pulih sepenuhnya, dan dia telah berlatih di lapisan pemurnian gas. Xiao Yan Chao tersenyum pada Long Yan yang terluka. Long Yan, apakah lukanya baik-baik saja? Xiao Yan sangat meminta maaf atas cedera Long Yan di kuburan dunia iblis. Melihat Xiao Yan, Long Yan segera menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya, mengangguk sambil tersenyum, dan tidak berbicara. Long Yan tidak suka berbicara. Xiao Yan biasa pergi ke sisi Long Yan dengan kebiasaan. Dia tersenyum dan menepuk kepala Long Yan. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung pergi ke latihan lapis kedua. Xiao Yan memasuki ruang biru tua, melihat sekeliling,
dan akhirnya tetap berada di tengah berkas cahaya. Sinar cahaya itu adalah jalan menuju lapisan pemurnian lapisan ketiga, dan Xiaoyan berjalan dengan mantap. Mendekati seberkas cahaya, langkah kaki Xiaoyan tidak berhenti, tubuhnya sedikit terkejut, dan dia langsung melangkah masuk tanpa perlawanan. Sosok Xiaoyan berangsur-angsur menghilang ke dalam berkas cahaya. Aroma obat yang memabukkan tercium, membuat Xiaoyan merasa segar, dan dia tidak bisa menahan untuk menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan membukanya perlahan setelah waktu yang lama. Lihat, saya kagum. Tumbuhan di tanah ditumpuk seperti gunung, dan dinding serta atapnya ditutupi dengan segala jenis bunga eksotis. Di mana menara ini? Itu hanyalah perpustakaan obat dan taman besar. Sosok Zhan Lao juga muncul di lapisan bahan obat. Melihat ekspresi terkejut Xiaoyan, dia sedikit tersenyum. Menara Zichen Suling secara alami tidak sesederhana itu. Xiaoyan hanya melihat bagian yang sepele. Xiaoyan, ada beberapa bahan obat tingkat rendah di sudut. Anda dapat menggunakannya untuk meningkatkan teknik pemurnian. Teknik pemurnian Anda terlalu lemah. Bahan obat lainnya relatif maju. Anda tidak dapat menggunakannya sekarang. Zhan Lao perlahan berjalan menuju Xiaoyan dan berkata pada Xiaoyan. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, lalu menganggukkan kepalanya, tersenyum, dan berjalan menuju sudut tempat Zhan Lao berkata, "Yah, kamu harus memurnikan obatnya terlebih dahulu. Sekarang kamu harus mempelajari keterampilan bertarung baru berdasarkan kekuatan Kaisar Bertarung Samsung. Menurut keterampilan bertarungmu saat ini, jika kamu bertarung melawan seseorang yang lebih tinggi darimu, tidak ada peluang untuk menang. 2 hari kemudian, pergi ke tingkat latihan untuk mempelajari keterampilan bertarung." Setelah Zhan Lao mengatur, tubuhnya menyala, lalu menghilang. Xiaoyan pergi ke sudut dan duduk, melihat banyak buah eksotis di sekitarnya. Itu sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi lebar mulutnya sedikit terangkat, dan lambaian telapak tangannya muncul di depan Xiaoyan. Zun Yaoding secara alami adalah tripod Alderwood. Xiaoyan kemudian mengeluarkan bahan obat dari tubuhnya dan mencampurnya dengan bahan obat tingkat rendah di sekitarnya. Itu semua adalah bahan obat tingkat rendah yang hanya bisa digunakan untuk membuat salah satu obat pandan kaisar yang tepat untuk digunakan sendiri. Kemudian dia mengeluarkan resep yang diberikan oleh Xiao Long dan membandingkan bahan obatnya. Xiaoyan memilih garda depan yang telah berhasil disempurnakan sekali. Pilih semua obat untuk memurnikan pelopor, campurkan sesuai resep, tarik napas dalam-dalam, dan jelajahi dengan telapak tangan Anda. Api merah dan kuning menghantam pohon cemara, yang merupakan tanah suci Xiaoyan yang kacau. Api yang dihasilkan dari ledakan Sky Fire. Dengan lambaian telapak tangannya, Xiaoyan mulai menyempurnakan ramuan itu. Sekelompok bahan obat dilemparkan ke tripod obat, dan kepakan itu berubah menjadi berbagai jenis bubuk dan cairan obat, tetapi lebih banyak yang berubah menjadi bubuk hitam. Xiaoyan dengan enggan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah pemurnian terakhir barisan depan, dia tidak pernah menyempurnakan obat kaisar, dan kemampuannya saat ini untuk mengendalikan api tidak dikenal. Tenggelam, Xiaoyan mengendalikan suhu api dan meletakkan bahan obat lagi. Nyala api berdenyut di tripod obat, dan bahan obat di dalamnya menjadi semakin mahir dengan kendali Xiaoyan, dan satu persatu, bahkan cabang kuno yang paling sulit untuk dimurnikan segera dimurnikan. Kemudian muncul cairan fusi. Bukan kebetulan kali ini, obat cair berhasil menyatu dengan sukses, perlahan menggumpal, dan berangsur terbentuk. Seiring berjalannya waktu, Fangotan berhasil disempurnakan. Awalnya, Fangotan ingin memimpin Danlei, tetapi ditekan oleh Xiaoyan yang sekarang menjadi Kaisar Samsung. Xiaoyan sekarang sedang menyempurnakan salah satu ramuan kaisar. Dengan menekan kekuatan Samsung Fighting Emperor-nya, Danlei tidak akan diproduksi, yang juga menghemat banyak masalah. Melihat Fangotan di tangannya, yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya, dan melihat nyala api dan Yan Muding di tangannya, Xiaoyan tersenyum puas. Memang,
Alasan mengapa Xiao Yan menyempurnakan garda depan ini tidak sesulit sebelumnya, alasan utamanya adalah bahwa Xiao Yan telah menggabungkan dua jenis kekacauan dan kekacauan, yang bukan kekacauan suci yang sama yang hanya memiliki jejak kekacauan. Terlebih lagi, tripod obat yang digunakan sekarang adalah tripod Yanmu yang mirip artefak. Xiao Yan merasa bahwa bantuan tripod Yanmu dalam memurnikan elisir terlalu besar, dan bahkan kualitas elisir telah meningkat pesat. Tanpa istirahat, bahan obat dimasukkan lagi, dan teknik pemurnian harus ditingkatkan dalam proses pemurnian. Dengan dirilisnya setiap garda depan, teknik pemurnian Xiao Yan meningkat pesat. Seiring waktu berlalu, kecepatan Xiao Yan menjadi semakin cepat, dan tingkat kegagalan menjadi semakin kecil. 2 hari kemudian, Xiao Yan muncul di lantai 2 menara roh virtual Zichen, lapisan Gongfa. Hanya dalam 2 hari, Xiao Yan telah mampu menyempurnakan garda depan dengan terampil. Meski terkadang ada kegagalan, tingkat keberhasilan akhir hampir 90%, yang sudah merupakan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dalam memurnikan obat. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yan kini telah berdiri di puncak Kaisar Yipin. Shan Lao muncul di sebelah Xiao Yan, memandang Xiao Yan, dan tersenyum. Sungguh bagus bisa menguasai pemurnian Kaisar Pinyin dalam waktu sesingkat itu. Nah, belum terlambat, Anda juga harus belajar yang baru keterampilan bertarung, yang di balok merah. Jangan pikirkan 2 lainnya dengan kekuatanmu saat ini. Xiao Yan sedikit bersemangat. Kekuatan keterampilan bertarung Italia, Xiao Yan sudah cukup berpengalaman. Tingkat keterampilan bertarung apa yang akan dia pelajari kali ini? Xiao Yan berjalan menuju berkas cahaya yang ditunjuk oleh Shan Lao secara langsung, berdiri di depan berkas cahaya, melihat gulungan yang tergantung di dalamnya, dan tidak sabar untuk memasukkan tangannya. Gulungan di berkas cahaya, seperti ketika Xiao Yan sedang mempelajari keterampilan bertarung tingkat Italia, di sudut tentakel Xiao Yan, tidak ada cairan yang tiba-tiba berubah menjadi kristal berkilauan menembus ke dalam tubuh Xiao Yan. Sebuah gambar tiba-tiba muncul di Xiao di kepala radang. Xiao Yan duduk, perlahan memejamkan mata, dan menenangkan diri untuk memperhatikan gambaran di benaknya. SD kelas dunia, kamu Yan Hua Sanchi, sesosok muncul di benak Xiao Yan. Bagian belakang sosok itu menghadap ke hati Xiao Yan. Penguasa besar di tangannya sebenarnya adalah penguasa api langit kuno Xiao Yan sekarang. Jubah hitam dan rambut panjangnya berkibar, dan dia memancarkan momentum yang mengerikan. Tertelan, saat sosok hitam itu bergerak, bentuknya seperti hantu, dan penguasa di tangannya menggunakan jarak yang aneh. Semua gerakan itu seperti satu awan yang mengalir dan satu air yang mengalir. Kemudian, mengulangi tindakan sebelumnya lagi, tetapi hanya memperlambat semua gerakan. Xiao Yan akhirnya melihat sebuah gerakan dan gaya. 3 kaki Yan Hua Anda dibagi menjadi 3 kaki. Setiap kaki memiliki serangan dan pertahanan yang unik. Ini adalah teknik bertarung yang dapat menyerang dan bertahan baik pertahanan maupun pertahanan, dan kekuatannya sangat kurang. Setelah Xiao Yan melihatnya, seluruh pikirannya tenggelam dalam alam yang aneh, halus dan nyata. Perasaan ini belum pernah ada sebelumnya. 2 hari kemudian, mata Xiao Yan perlahan terbuka, dan seberkas api melewati pupil hitam yang langsung menghilang lagi. Xiao Yan menghela nafas panjang, lalu berdiri. Keterampilan bertarung tingkat dunia benar-benar luar biasa. Xiao Yan diam-diam mengagumi bahwa saya begitu tenggelam dalam dunia itu sehingga saya takut teknik bertarung tingkat dunia ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Jika keterampilan saya juga dapat mencapai tingkat dunia. Ketika saya memikirkan dekrit surgawi 8 tiang, Xiao Yan hatinya penuh dengan harapan, dan dia ingin tahu apa yang akan terjadi setelah keputusan dingin lanjutan Baji Tianjue. Xiao Yan harus meningkatkan kekuatan fisiknya sesegera mungkin, memiliki darah suku iblis, menemukan dan melahap 3 keajaiban, dan memajukan langit 8 tiang. Xiao Yan mengeluarkan penguasa kuno Tianhuo Heng dan mulai berlatih penggaris 3 kaki. Pada titik ini, penguasa Xiao Yan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, memberi orang perasaan kaku dan fleksibel. Sementara Xiao Yan sedang berlatih penguasa,
dia tanpa sadar melangkah keluar dari tubuh aneh di bawah kakinya. Hukum. Keterampilan tempur Xiao Ji membawa keterampilan tubuhnya sendiri yang membuat Xiao Yan sangat terkejut. Setelah kurang dari 3 kali latihan, Xiao Yan menurunkan kakinya dan berhenti. Keterampilan bertarung tingkat dunia menghabiskan terlalu cepat. Kekuatan Xiao Yan saat ini tidak dapat mendukung untuk waktu yang lama. Xiao Yan tersenyum pahit. Jika kekuatannya lebih kuat, atau dekrit langit 8 kutub naik ke dekrit dingin, saya khawatir situasi ini tidak akan terjadi. Xiao Yan duduk, perlahan pulih, dan diam-diam menghitung bahwa sekarang teknik pemurnian telah mencapai puncak kelas 1, dan 3 kaki Yuan Hua mungkin akrab, itu harus akrab dengan orang lain. Xiao Yan berbalik dan sebuah buklet muncul di telapak tangan Xiao Yan, Sueling Jue. Xiao Yan melihat pamflet di tangannya, matanya tidak bisa menahan rasa panas. Xiao Yan juga ingin tahu tentang urutan latihan jiwa yang semu. Mungkin perlu beberapa saat untuk mencapai kota raksasa, dan sisa waktunya untuk mempelajari keputusan roh darah ini. Begitu Xiao Yan membuka keputusan roh darah, kekuatan aneh langsung menembus ke dalam pikiran Xiao Yan, yang membuat pikiran Xiao Yan terkejut. Tiba-tiba, seluruh pikiran Xiao Yan sekali lagi terbenam dalam keadaan yang aneh. Darah iblis di dalam tubuh juga dikeluarkan secara alami. Permukaan berdarah menembus kabut berdarah pada saat yang sama, dan kabut memancarkan cahaya dewa cahaya, mengembun menjadi cincin halo di udara, mengelilingi Xiao Yan dengan cara yang aneh dan aneh yang berjalan-jalan. Pada saat yang sama Xiao Yan menjalankan keputusan roh darah, hantu di tubuh bahkan berubah, yang membuat Xiao Yan tanpa persiapan mental tanpa sadar sedikit panik. Roh hantu selalu tinggal di tubuhnya dengan tenang, tidak pernah diganggu, bahkan terkadang tidak merasakan keberadaan roh hantu. Sekarang ketika roh darah sedang berjalan, itu benar-benar berubah, yang secara alami mengejutkan Xiao Yan, tetapi perubahan semacam ini sepertinya terasa mengerikan bagi Xiao Yan, dan itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, dia kembali tenang. Xiao Yan tenggelam dalam praktik keputusan roh darah. Sekitar 2 hari kemudian, Xiao Yan perlahan keluar dari kultivasi dan terkejut menemukan ada peningkatan halus dalam kekuatan jiwanya. Meski hanya sedikit, itu masih terasa samar. Ini mengejutkan Xiao Yan. Ketika King Haoran mengirim dirinya sendiri latihan ini, dia mengatakan bahwa roh darah hanya dapat berkultivasi ketika melahap roh hantu, tetapi sekarang dia hanya menjalankan roh darah hanya selama 2 hari, dan itu tidak jelas. Rasakan sedikit peningkatan kekuatan jiwa. Xiao Yan tiba-tiba teringat akan perubahan roh di dalam tubuh saat roh darah sedang berlari. Mungkinkah, memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan kegembiraan untuk sementara waktu. Jika demikian, selama dia bersikeras untuk berlatih roh darah setiap hari, akumulasi yang semakin sedikit akan terus meningkatkan kekuatan jiwa. Roh darah ini benar-benar luar biasa. Kekuatan jiwa itu sendiri sangat sulit untuk ditingkatkan. Sekarang dengan Right, peningkatan kekuatan jiwa tidak lagi menjadi hal yang sangat sulit. Xiao Yan bahkan lebih bersemangat di dalam hatinya. Semuanya melonjak. Pada saat ini, suara lama di telinganya datang, roh darah ini pasti akan meningkatkan kekuatan jiwamu, dan kamu harus melatihnya setiap hari. Xiao Yan membuka matanya dan berkata, "Baiklah, aku akan melakukannya." Sudah hampir waktunya untuk pergi ke kota Jucheng. Aku harus keluar dari menara. Segera, sosok Xiao Yan menghilang ke menara roh virtual Zichen.